Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma hdina waj'alna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin. Kembali dengan ucapan alhamdulillah kita mulai kajian tadabbur Al-Qur'an kita ini. Mudah-mudahan insyaallah ucapan tersebut menambah keberkahan bagi kita pada malam ini, dan semoga ayat-ayat yang kita pelajari malam ini, yang kita akan tadabburi atau menjelaskan tafsir ayat-ayat kita dari ucapan-ucapan ulama kita, semoga menyinari dan menerangi hati kita insyaallah, mempertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin meyakinkan keyakinan kita akan kebenaran kalamullah Subhanahu wa taala, dan semoga semua kita hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dan mentadabburi ayat-ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan terus-menerus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini insyaallah kita akan mulai ayat kita dari ayat yang ke-94 dari surah kita, surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa la takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillah fatakuna minal khasirin. Ayat ini secara zahir, Bapak sekalian, mitra bicaranya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa in kunta fi syakkin. Ya. Kunta, tanya itu kata ganti dari anta, engkau. Yang ditujukan itu tentunya secara zahir kita katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya fa in kunta, maka jika seandainya engkau wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syakkin, ya, fi syakkin, berada satu ketika di dalam keraguan, atau seperti kata para ulama, engkau berada di tengah orang-orang yang dilanda keraguan, ya. Fa in kunta fi syakkin. Apa yang diragukan itu? Mimma anzalna ilaik.
ya, mimma anzalna ilaih, tentang apa yang kami turunkan kepadamu, wahai Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi secara zahir, sekalian, kita bilang khitabnya ini, mitra bicara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kalau kita tengok, ya seperti kita katakan tadi secara zahir, mitra bicara dari ayat ini adalah Rasulullah. Tentu ada semacam pertanyaan di benak kita, Pak. Ya, seolah-olah Nabi itu semacam ada keraguan pada dirinya terhadap ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Sehingga bila ada itu, maka Rasulullah diperintahkan dalam ayat ini, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Maka tanyakanlah atau mintalah, ya kan, untuk menghilangkan keraguan itu kepada orang-orang yang terus-menerus membaca kitab-kitab suci sebelummu. Ya. Jadi zahir kita katakan ditujukan kepada Nabi, juga perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk bertanya kepada mereka yang membaca Alkitab, tentunya selain Al-Qur'an atau sebelum Al-Qur'an. Maka kata para ulama, sekalipun ayat ini mitra bicaranya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya ini ditujukan kepada man haulah, maknanya kepada umatnya. Karena bisa kita katakan sekalian, sangat mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didatangi oleh Jibril membawa wahyu dari Allah mengalami keraguan. Atas dasar itu para ulama kita mempermisalkan ayat yang ditujukan kepada Nabi ini, Pak, ya, seperti apa yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam, di mana ketika Ibrahim mengatakan kepada Allah, qala rabbi arini, ya Allah, tunjukkan kepadaku, ya, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, qala awalam tu'min. Allah mengatakan kepadanya, apakah engkau belum percaya akan hal itu, akan kekuasaanku, akan kekuatanku, kemampuanku gitu. Apa kata Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya ya Allah. Akan tetapi ku minta ini liyatma'inna qalbi, untuk menenteramkan batinku. Bukan tidak percaya, tapi menenteramkan batinku. Kata ahli tafsir dalam tafsir mereka di ayat ini, sekalian, ya, liyatma'inna qalbi ay liyatma'inna qulubil mu'minina man haulah. Jadi dituju, kata ahli tafsir, untuk menenangkan, menenteramkan hati orang-orang yang beriman yang ada bersama Ibrahim. Karena tak mungkin Ibrahim, apalagi Nabi kita SAW, punya keraguan terhadap wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Karena itu sekalipun kita bilang mitra bicaranya adalah Rasulullah, tapi sebenarnya ini ditujukan kepada umatnya yang kata ulama tujuannya adalah
liyubayyina sidqal Al-Qur'an, untuk menjelaskan ya dan meyakinkan lagi terhadap hati orang beriman akan kebenaran Al-Qur'an. Itu sekalian tujuannya. Makanya ketika turun ayat ini, ya seperti yang diriwayatkan oleh Qatadah As-Sadusi rahimahullah, ya, bahwa saat turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la asyukku wa la as'al. La asyukku wa la as'al. Ya Allah, aku tidak pernah ragu sedikit pun terhadap wahyu yang Engkau turunkan kepadaku, ya, wala as'al, dan aku pun tidak akan perlu bertanya kepada mereka-mereka yang membaca kitab-kitab terdahulu. Itu salah satu riwayat ya yang dibaca oleh Nabi atau yang diungkapkan oleh Nabi saat ayat diturun kepadanya. Begitu lebih kurang sekalian muqaddimah para ulama kita ketika menjelaskan atau mentafsirkan ayat yang ke-94 ini. Jadi fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaih, maka jika engkau berada di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, ya, terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, mulai dari kisah-kisah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah ini secara khusus. Ya, seperti kisah Nuh, kemudian kisah Musa alaihissalam dan lain-lain. Maka bila ada keraguan-keraguan itu, Allah memerintahkan fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qabli. Allah menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan ya apa yang dia ragukan itu, seandainya ada keraguan itu, ya, untuk menanyakannya kepada mereka-mereka yang masih terus-menerus membaca kitab-kitab suci sebelum Al-Quran min qabli. Tentu kata ulama-ulama kita maksudnya adalah ulama-ulama dari orang-orang Yahudi dan begitu juga ulama-ulama dari orang-orang Nasrani yang mereka masih terus mempelajari Taurat dan Injil. Nah, itu sekalian secara garis besar makna ayat. Baik. Dari sini ya kata para ulama, ya dari sini kata para ulama bahwa sekalipun kitab-kitab yang masih diyakini oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani ya sudah dirubah oleh tangan-tangan kotor mereka, ya, akan tetapi kata para ulama kita bahwa masih banyak di sana ayat-ayat, ya, masih banyak di sana ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran akan kenabian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tentunya sekaligus masih ada ayat-ayat di sana yang sejalan dengan Al-Quran. Dan di antara ayat-ayat yang seirama sejalan dengan Al-Quran, yaitu misalnya tentang kisah-kisah ya orang-orang di masa lalu, mulai dari umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pembangkangan mereka terhadap para anbiya yang diutus kepada mereka.
yang dalam ayat surah ini yang terakhir kita pelajari adalah binasanya ya Fir'aun sebagai musuh dakwah Musa alaihissalam dan saudaranya Harun yang alaihi wassalatu wassalam. Jadi begitu kata para ulama kita, sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita untuk bertanya kepada mereka. Walau seperti kita katakan tadi, Nabi tidak pernah merasakan keraguan sedikit pun terhadap wahyu yang disampaikan kepadanya, ya, dan Nabi pun tidak akan pernah bertanya kepada mereka. Ya, Nabi pun tidak perlu bertanya kepada mereka. Karena udah cukup Al-Quran itu meyakinkan. Nah, cuman ini sebagai tambahan bukti sekalian bahwa ayat-ayat yang ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran itu menunjukkan salah satu dalil atau bukti kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi dan sekaligus sebagai seorang Rasul. Lalu kata Allah, laqad ja'akal haqqu min rabbik. Sungguh telah datang kepadamu kebenaran. Ya, kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Ya, kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Mir rabbik, dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin. Maka atas dasar itu, janganlah engkau pernah termasuk dari golongan orang-orang yang punya keraguan. Nah, ini semacam takkid, ya, semacam takkid penguatan kembali atas apa yang dijelaskan di pangkal ayatnya. Jadi bisa kita katakan, ya sekalipun khitabnya ini kepada Nabi, tapi sebenarnya ini kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bila ada orang-orang Islam yang meragukan kandungan-kandungan Al-Quran, salah satu caranya, tanyalah mereka, ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang mempelajari Taurat dan Injil. Siapa yang beriman di antara mereka, atau ya, siapa yang beriman di antara mereka, tentunya sekalian, orang yang beriman dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang sebelum berimannya mereka telah tahu banyak dan mempelajari betul kitab Taurat dan Injil. Ya, seperti Abdullah bin Salam di masa Nabi kita sallam, seorang tokoh Yahudi yang masuk Islam, yang sebelum Islam pun dia kaumnya memang sangat mengagumi dan mengakui keilmuannya. Ya, tentu orang-orang yang macam ini yang dimaksudkan oleh Allah yang perlu kita jadikan tempat bertanya. Atau kata para ulama kita, sekalipun orang itu belum beriman, tapi tentu ada di antara mereka sekalian yang bersikap objektif, ya. Ada di antara mereka yang memang punya sifat objektif, walau mereka tidak beriman, pasti mereka, kata para ulama kita, akan menyampaikan informasi, ya, yang menjadikan keraguan-keraguan kita itu akan menjadi sirna, karena apa yang dikisahkan di kitab-kitab tersebut, ya, panjang atau pendek, itu selaras dengan apa yang dibicarakan oleh Al-Quran. Begitu para ulama kita sekalian mengomentari ini. Lalu perintah berikutnya, tetap kita katakan mitranya Nabi kita SAW, akan tetapi ini ditujukan kepada
umatnya. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu biayatillah. Dan janganlah engkau sekali-sekali termasuk dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sebab bila itu terjadi pada dirimu, fatakunanna minal khasirin, maka engkau akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Ini juga sekalian ya sangat kita katakan mustahil ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takdzib, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu sebalik kita ulang, khitabnya kepada Nabi, mitra bicaranya kepada Nabi, tapi sebenarnya tujuan dari perintah ini adalah kepada umat. Dan tentu Pak, umat yang paling pertama yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah Quraisy saat itu. Ya, adalah Quraisy. Mengingat penyakit-penyakit Quraisy di saat turun ayat ini, atau orang-orang musyrik Mekah pada saat turun ayat ini, itu masih banyak di antara mereka yang punya penyakit keraguan terhadap Al-Quran, dan banyak juga di antara mereka ya yang mendustakan Al-Quran dan sekaligus mendustakan kenabian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walau ke Nabi ya diperintahkan dia sekalian, tapi sebenarnya yang diperintah itu adalah umat. Yang secara khusus kita bilang mereka-mereka orang-orang musyrik Mekah yang pada saat turunnya ayat-ayat ini masih banyak di antara mereka yang punya keraguan, dan masih banyak di antara mereka yang mendustakan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak sekalian, lebih kurang ungkapan-ungkapan ulama yang kita tengok dalam tafsir-tafsir mereka di ayat yang ke-94 dan ke-95. Kemudian ayat berikutnya, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al-'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhan, la yu'minu, mereka itu tidak akan pernah mau beriman. Baik. Ayat ini sekalian, kata ulama kita, salah satu dari ayat qadar. Ya. Salah satu dari ayat yang berbicara tentang takdir. Innal ladzina haqqat 'alaihim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimatu rabbik. Ya, kalimatu rabbik. Itu kalimat Tuhan. Haqqat 'alaihim. Orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimatu rabbik. Di ayat-ayat kita sebelumnya sekalian sudah sering kita berjumpa dengan kalimatullah atau kalimatu rabbik. Kalimat Tuhanmu. Dan setiap kita jumpa dengan ayat-ayat yang seperti itu, pasti maknanya adalah ketentuan Allah yang berupa siksa. Ya, ketentuan Allah berupa siksa. Kalimatullah itu ketentuan Allah bahwa Allah akan menyiksa mereka-mereka ya sehingga
ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu akan disiksa, maka bagaimanapun mereka tidak akan pernah beriman. Ya, dan itu banyak kita jumpai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, dalam surah Yasin. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan Allah, maknanya ketentuan Allah atau siksa Allah, ya, terhadap kebanyakan mereka, sehingga fahum la yu'minun, maka mereka tidak akan beriman. Atau di dalam ayat lainnya di surah Yasin juga, ya, wa yahiqqal qawlu, ya kan, atau di surah lain wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, sesungguhnya telah pasti ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kafir. Ketentuan Allah di situ adalah siksa Allah. Wa haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin, dalam surah Al-Ahqaf. Allah mengatakan, dan pastilah, ya, dan pastilah, wa haqqa 'alaihim al-qawlu fi umamin, yaitu jatuhnya siksa atas umat-umat qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Jadi singkatnya, kalimatu rabbik di sini adalah ketentuan-ketentuan Allah yang akan berlaku terhadap mereka-mereka yang ingkar, ya, di mana siksa akan jatuh kepada mereka. Karena itu kata ulama, innalladzina haqqat 'alaihim. Setiap kita bicara tentang ayat-ayat qadar seperti ini sekalian, jangan kita lupakan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh ulama-ulama tauhid kita. Ya, di setiap kita berhadapan dengan ayat-ayat takdir seperti ini, bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang akan berlaku terhadap orang-orang yang kafir ini, ya, ini semuanya didasari oleh ilmu Allah. Ya, ilmu Allah. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir para ulama, qad sabaqat, ya, atau qad sabaqa ilmullah taala fil ajali, bahwa jauh sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dunia dan seisinya, Pak, telah Allah ketahui bahwa ada orang-orang yang memang akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kepada mereka inilah, ya, kepada mereka-mereka yang ada pada ilmu Allah inilah yang, ya, berlaku kepada mereka kalimatu rabbik, yaitu siksa Tuhanmu. Jadi orang-orang yang sudah ada pada ilmu Allah bahwa mereka ini akan terus-menerus ingkar, ya, sehebat apapun engkau berusaha Muhammad untuk mengajak mereka agar beriman, dan sehebat apapun bukti yang engkau telah bawa, ya, tentang kebenaran yang engkau sampaikan, la yu'minun. Mereka itu tidak akan pernah berubah. Mereka itu tidak akan pernah beriman. Bahkan kata Allah, walau ja'athum kullu ayah, sekalipun sudah datang kepada mereka semua bukti, ya, sekalipun telah datang kepada mereka semua bukti, tapi bukti itu tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap hati mereka. Karena itu kata Allah, la yu'minu. Mereka tidak akan pernah mau berubah menjadi orang-orang yang beriman. Nah, semua ini sekalian, ya, ketentuan Allah. Ini bukan ketentuan zalim, tidak. Makanya setiap kita bicara tentang ayat-ayat yang bersinggungan dengan ketentuan Allah atau takdir Allah, maka kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha sempurna keilmuannya. Nah, sebelum Allah menciptakan langit, dunia dan seisinya, Allah telah mengetahui
Ya, sudah ada pada ilmunya. Akan ada di antara makhluknya yang akan ingkar kepadanya, ya, sekalipun telah datang kepada mereka bukti yang nyata, tapi itu tidak akan merubah mereka, tetap mereka tidak akan beriman kepada mereka. Inilah, ya, haqqat alaihim kalimatu rabbik, akan berlaku kepada mereka siksa Tuhanmu atau ketentuan Tuhan. Taib. Walau di penghujung ayat, oh sekalian, hatta yarawul azabal alim. Ya, kapan baru ada pengaruh, ya, terhadap diri mereka, ya, terbuka hatinya untuk beriman saat mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri al-azabal alim, yaitu siksa yang pedih seperti yang terjadi pada Fir'aun yang dikisahkan oleh surah kita sebelumnya, atau di ayat kita di surah ini sebelumnya. Dah nampak siksaan itu datang, ya, barulah terbuka hati untuk beriman. Nah, akan tetapi keimanan di saat-saat seperti itu, seperti yang sudah kita pelajari di ayat kita sebelumnya, sekalian, la yanfa'uhum, tidak akan ada gunanya bagi mereka. Ya, tidak akan ada gunanya pada mereka. Hatta yaraul azabul alim. Ketika mereka sudah terdesak, tak akan mungkin selamat lagi dari siksa Allah. Memang mereka sudah rasakan ganasnya siksa itu kepada mereka, barulah di sana minta tolong, ingin berubah dan sebagainya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menganggap keimanan itu adalah keimanan yang benar. Hatta yaraul azabal alim. Baik. Kemudian Bapak sekalian, setelah ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-98 ini akan menjelaskan kepada kita kenapa, ya, surah ini dinamakan dengan surah Yunus. Ya, kenapa surah ini dinamakan dengan surah Yunus? Nah, jawabannya kata para ulama, surah ini dinamakan dia dengan surah Yunus, yaitu ada pada ayat yang ke-98 ini. Ya, itu jawabannya ada karena ayat yang ke-98. Uniknya, ya, ini unik, Pak. Surah ini surah Yunus, ya, nama Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi kandungan tentang kisah-kisah beliau hanya ada pada ayat ini saja. Ayat yang ke-98. Hanya satu ayatnya aja bicara tentang beliau, tentang Nabi Yunus alaihissalam. Adapun ayat-ayat sebelumnya itu sudah kita pelajari tentang kisah Nuh, kisah Musa, ya, Bani Israel dan sebagainya. Nah, adapun tentang tentang Yunus hanya ada di ayat ke-98 ini. Ya. Dan atas dasar ayat ini juga lah, nah, kenapa surah ini dinamakan surah Yunus. Baik. Kita tengok apa gerangan yang ada pada ayat ke-98. Qala Allah, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus." Subhanallah. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin, kata Allah. Kata ahli tafsir kita, Pak, falaula kanat qaryatun amanat, dan mengapa, ya, dan mengapa tidak ada suatu qaryah, kota,
yang beriman, sehingga imannya bermanfaat baginya, maknanya bagi mereka, selain kaum Yunus, ya, selain kaum Yunus. Bagaimana dengan mereka? Lamma amanu, tatkala mereka beriman, ya, tatkala mereka beriman, kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya, kami angkat dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Bahkan bukan sampai di situ, dan kami berikan kesenangan-kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Baik. Jadi ayat ini sekalian, kalau kita tengok ungkapan-ungkapan ahli tafsir, kalimat falaula, ya, laula, seperti yang kita tengok tadi, dimaknakan dia dengan mengapa, falaula, yang biasanya kalimat ini dipakai dalam bahasa Arab itu sebagai pendorong, Pak. Ya, sebagai pendorong. Misalnya kalau orang Arab ngomong begini, laula anta lama ji'tu ila huna. Gitu ya. Itu maknanya. Kalau diartikan, kalaulah bukan karena kamu ada, saya tidak akan datang kemari. Kira-kira begitu. Itu biasanya kalimat laula dipakai dia oleh orang Arab itu untuk menjadi pendorong, gitu ya. Tentu kata para ulama, sesuatu yang didorong adalah sesuatu yang diharapkan akan terjadi. Ya, sesuatu yang didorong itu sesuatu yang diharapkan akan terjadi. Seperti yang saya bilang tadi, semacam laula anta lama ji'tuhuna. Kalau bukan karena kamu ada di sini, saya tidak akan datang. Gitu ya. Baik. Ayat ini kalau kita tengok zahirnya, qaryatun amanat ini berbicara tentang umat-umat di masa lalu, ya, umat-umat di masa lalu, khususnya mereka yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya mereka yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ayat ini sekalian, ini semacam apa? Semacam perintah untuk mengambil pelajaran, ya, untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Karena itu Allah mengatakan, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Dan mengapa tidak ada suatu kota yang beriman sehingga imannya itu bermanfaat bagi mereka selain kaum Yunus. Ya. Jadi kata ulama, illa qauma Yunus di sini dikecualikan kaum Yunus, Pak. Ya, dikecualikan kaum Nabi Yunus alaihissalam. Pengecualian ini, ya, pengecualian ini kata ulama menunjukkan keistimewaan kaum Nabi Yunus alaihissalam. Menunjukkan keistimewaan kaum Nabi Yunus. Karena kalau kita tengok cerita Nabi Yunus di surah Al-Anbiya misalnya, ya, atau di surah-surah lain sekalian, kita kan sudah sama-sama mengetahui secara secara jelas tentang kisah Nabi Yunus. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke salah satu daerah Musil di Irak, yang daerah itu disebut Nainawa. Ya, yang penduduknya adalah orang-orang yang menyembah berhala,
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi Yunus alaihissalam, ya kan, diutus kepada mereka, diajaklah oleh beliau alaihissalam kaum Nainawa untuk beriman kepada Allah, menyembahnya, tidak menyekutukannya seperti nabi-nabi yang lain. Akan tetapi di awal dari dakwah itu, ya, ada penolakan dari kaum Nainawa terhadap ajakannya, sehingga memunculkan kekesalan pada diri Yunus, ya, sehingga memunculkan kekesalan hati pada diri Nabi Yunus alaihissalam, yang singkatnya dia pun, ya, keluar dari Nainawa, ya, meninggalkan negeri tersebut tanpa izin dari Allah. Gitu ya, tanpa izin dari Allah. Nah, menaiki sebuah perahu, terjadilah sesuatu yang sesuatu yang sudah kita ketahui di tengah laut, yang pada akhirnya, ya, karena menurut kebiasaan orang di masa itu, ya, harus ada seorang yang turun dari perahu tersebut, ya, seperti yang diceritakan 3 kali, ya, anak panah undian itu kok, ya, ditujukan kepada Yunus, yang pada akhirnya dia pun terpaksa melompat ke laut dan dimakan oleh ikan atau ditelan oleh ikan. Kan begitu kisahnya sekalian. Ya. Baik. Sebagai tambahan, para anbiya nih, Pak, ya, mereka harus betul-betul bertindak dan berbuat sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka melakukan sesuatu tanpa perintah dari Allah, pasti akan ada akibatnya. Ya, pasti akan ada sesuatu yang terjadi pada mereka. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bila kita tengok sejarah hidup beliau, Pak, dalam periode Mekah itu kan ada 2 kali hijrah. Di tahun 5 kenabian misalnya, Nabi memberi saat betul-betul kita bilang dahsyat dan kejamnya penindasan orang-orang Mekah terhadap siapapun yang beriman di Mekah, ya kan, untuk mengurangi itu, maka Nabi memerintahkan kaum muslimin, ya, untuk berhijrah ke Habasyah. Tapi Rasulullah tidak ikut. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hijrahnya Nabi kita ke Madinah. Hijrahnya Nabi kita ke Madinah. Juga ini baru dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah ada perintah dari Allah. Ya. Walau orang-orang Madinah sudah menantikannya, ya, mengharapkan kehadiran, mereka akan terima, ya, Madinah itu menjadi tempat perpindahan Rasulullah SAW dari Mekah. Tapi sebelum ada perintah dari Allah, Nabi tidak melakukannya. Ya, Nabi tidak melakukan. Karena para anbiya, mereka apapun yang terjadi tidak akan bertindak kecuali atas izin dari Allah. Yunus alaihissalam, Yunus alaihissalam, ketika dia merasa tertolak di Nainawa, maka dia pergi tanpa izin dari Allah. Ya, sehingga terjadilah yang terjadi pada beliau, ya, di peristiwa yang sudah kita kenal sekalian, di mana faltaqamahul hut,
ikan menelannya, wa huwa mulim, gitu kan? Wa huwa mulim. Mulim itu kalau secara kasarnya apa? Dia tuh dalam keadaan mulim. Mulim itu dalam keadaan tercela gitu ya. Dalam keadaan tercela. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula an kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah, kata Allah Subhanahu wa taala, dia bukan termasuk dari golongan orang-orang yang bertasbih di dalam perut ikan itu, pastilah dia akan tetap berada di dalam perut ikan itu sampai kiamat. Dari sini kata ulama sekalian bahwa untuk keluarnya kita dari satu kesulitan yang sedang kita hadapi, ya, maka bertasbihlah, pujilah Allah, kembali kepadanya dan bermohonlah dan mengharap kepadanya. Hanya ini yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan. Makanya kan panada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang insyaallah tak berapa lama kita akan sampai di surah Hud, nanti kisah itu akan kita jumpai sekali. Tapi singkatnya, ya, Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saat dia tinggalkan, ya, dalam keadaan apa kita bilang kesal, marah kepada kaumnya, dia sempat mengatakan, ya, menyampaikan ancaman kepada kaumnya. Ya, menyampaikan ancaman kepada kaumnya bahwa apabila kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak mau menyambut dakwahku, maka nanti akan jatuh kepada kalian siksa Allah Subhanahu wa taala setelah 40 hari. Dan dia pun pergi. Kan begitu. Ternyata di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga dan sebagainya, kaumnya bersorak riak. Tak ada yang terjadi pada mereka. Ya, tak ada yang terjadi pada mereka. Tapi ketika sudah mendekati hari yang ke-40, sudah mereka tengok ada tanda-tanda bahwa siksa itu benar-benar akan terjadi. Dan Yunus tak ada di tengah-tengah mereka. Ya, dia dalam lautan sana, di dalam perut ikan, yang kata ulama di 3 kegelapan. Ya, di 3 kegelapan. Di kegelapan malam, di kegelapan laut, dan di kegelapan perut ikan. Makanya begitu kaumnya melihat tanda-tanda akan benarnya ancaman yang disampaikan Yunus terhadap mereka, Pak, amanat. Mereka pun cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis ketakutan, dan mereka pun beriman. Ya, dan mereka pun beriman. Baik. Saat mereka beriman, makanya kan lamma amanu, ya, lamma itu kan ketika, manakala mereka beriman, di saat mereka tengok tanda-tanda siksa itu sudah akan datang kepada mereka, ya, kasyafna anhum adzabal khizy, kami hilangkan, kami angkat, ya, dari mereka siksaan yang menghinakan itu fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia mereka. Baik. Ini berbeda dengan kaum-kaum yang yang dibicarakan ayat ini. Falaula kanat qaryah
Ya amanat fanafa'aha imanuha. Mulai dari misalnya kaum Nabi Nuh. Ya, kaum Nabi Nuh. Baru ketika datang kepada mereka tanda-tanda akan disiksanya mereka oleh Allah disebabkan pembangkangan mereka terhadap dakwah Nuh, tidak berubah mereka. Ya, tak berubah mereka. Tidak ada yang beriman. Nah, Nuh katakan akan datang banjir besar, tidak akan ada yang bisa selamat dan sebagainya. Malah ini bahan tertawaan mereka. Ya, begitu juga kaum Nabi Saleh sama, bahwa akan sudah nampak jelas kepada mereka ada perubahan-perubahan pada dunia saat itu, tapi tak membuat mereka mau beriman. Tuh ya, Nabi Hud, kaum Ad maksudnya. Begitu juga kisah yang baru kita jelaskan, yaitu Firaun. Ya, saat tanda-tanda itu datang kepada mereka tak berubah. Kaumnya Nabi Yunus tidak. Ya, begitu ada tanda-tanda, belum lagi ditimpakan. Kalau mereka nih kan umat-umat yang kita sebutkan tadi sudah ditimpakan kepada mereka siksa, baru mau terbuka untuk beriman. Tapi iman seperti itu tidak ada gunanya lagi. Karena itu keterpaksaan namanya, dan Allah tidak menginginkan keimanan dari manusia itu keterpaksaan. Tapi harus dengan kesadaran. Nah, tapi saat tanda-tanda sudah ada mereka akan disiksa, belum merubah mereka. Kaumnya Nabi Yunus, berbeda dengan kaum-kaum tadi. Begitu mereka lihat tanda, belum lagi siksa itu ditimpakan kepada mereka. Tapi baru tanda-tanda sudah merubah mereka, langsung mereka beriman. Itulah yang dikomentari ayat ini. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasafna. Ketika mereka tengok tanda-tanda itu, mereka akan disiksa sebelum ditimpakan oleh Allah dengan sebenar-benarnya, langsung mereka taubat kepada Allah tanpa kehadiran Yunus saat itu. Ya. Sehingga Allah angkat kasabna anhumul azabul khiz fil hayati dunya. Bahkan wa matta'nahum ilahin, kami berikan kepada mereka kesenangan sampai batas ajal mereka tentunya. Ilahin. Inilah dasarnya kata para ulama kenapa surah ini dinamakan surah Yunus. Padahal dalam ayat-ayat yang ada di surah ini hanya satu ayat ini saja, Pak, yang berbicara tentang Yunus alaihissalam. Subhanallah. Baik. Sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan sebelum kita selesaikan ayat kita malam ini. Nuh alaihissalam. Ya, Nuh alaihissalam. Kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat laut. Air banjir besar. Dan Allah menyelamatkan Nuh ya dari banjir besar tersebut. Firaun juga sama. Ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat laut. Ya kan? Dan Musa bersama orang-orang yang bersamanya Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari laut. Yunus juga sama.
selamat ya dari kegelapan, kita bilang tadi, laut, kegelapan perut ikan, dan kegelapan malam. Baik, cuman kaumnya Nabi Yunus alaihissalam belum sempat dibinasakan atau diturunkan kepada mereka siksa. Akan tetapi yang jelas, ketiga para nabi tadi, Pak, mulai dari Nuh, mulai dari Musa, dan Nabi Yunus, masing-masing mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari dahsyatnya laut di mana kaumnya dibinasakan Allah Subhanahu wa taala melalui ya laut tersebut. Makanya dia diiringkan di sini. Baik, balik kita ke ayat kita. Jadi, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilaihi. Baru kata Allah, walau syaa rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Nah, kalau ayat ini tetap khitabnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah Allah di ayat-ayat kita tadi mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan ya, kepercayaan atau percaya atau tidak. Ya, kaum Yunus tadinya enggan beriman. Ya, lalu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, lalu mereka pun pada akhirnya terbuka hatinya ya, sehingga beriman kepada Allah setelah ancaman terhadap mereka. Maka di ayat ini, walau syaa rabbuk, ya, jikalau Tuhanmu menghendaki, gitu ya. Jikalau Tuhanmu menghendaki, wahai Muhammad, kata Allah, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Pastilah semua akan beriman mereka yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Itu bila Allah menghendaki. Ya, itu kalau Allah menghendaki. Nah, sehingga tidak ada satupun di antara orang di muka bumi ini yang ingkar kepada Allah bila Allah berkehendak. Tapi pada kenyataannya Allah tidak menghendaki itu. Maknanya apa? Ini yang kita katakan tadi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada manusia ya beriman kepadanya tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Ya. Makanya kaum-kaum yang kita bicarakan tadi dibinasakan oleh Allah mereka dengan siksanya di dunia, pada saat itulah baru terbuka hati untuk beriman, tapi keimanan mereka tak berguna. Kenapa? Itu keimanan yang datang berdasarkan keterpaksaan. Dan Allah tidak menginginkan itu. Allah tidak menginginkan itu. Nah, itulah yang dipertegas oleh ayat ini. Walau syaa rabbuk, seandainya Allah mau, pasti semua manusia ini akan beriman. Tapi kehendak Allah itu menjadi satu keterpaksaan bagi makhluk. Dan Allah tidak menginginkan itu. Ya, Allah tidak menginginkan itu. Maka karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Nabi kita. Apa kata Allah? Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa manusia, wahai Rasul kami, ya, supaya mereka mau beriman? Ya, Allah saja tidak menginginkan keterpaksaan. Ya, Allah saja tidak menginginkan keterpaksaan seseorang itu beriman, tapi harus didasari oleh kepercayaan dan kesadaran. Makanya kaum Nabi Yunus ya
kaum Nabi Yunus, mereka cepat sadar. Belum lagi sempat turun siksaan itu kepada mereka, mereka sadar. Ya, mereka sadar. Nah, walaupun tanpa keberadaan Nabi Yunus, mereka taubat kepada Allah. Nah, sementara kaum-kaum Nabi lain udah disiksa oleh Allah, baru mereka bilang, ya amanna, kami beriman. Tapi tidak ada gunanya, karena memang itu terpaksa. Nah, jadi ada sedikit perbedaan antara kaum Nabi Yunus dengan nabi-nabi yang lain. Nah, jadi hubungannya kepada ayat kita itu. Seandainya Tuhanmu, wahai Muhammad, menginginkan seluruh yang ada di bumi beriman, mudah bagi Allah. Ya, tapi itu keimanan karena paksaan. Jabriyah namanya. Itu ya. Nah, karena itu Nabi diingatkan. Ya, apa anta tukrihun nas? Apakah engkau akan memaksa orang hatta yakunu mu'minin supaya mereka mau beriman? Tak usah paksa. Ma'alaika illal bala. Tidak ada tugasmu kecuali menyampaikan. Tak usah paksa. Ya. Tak usah dipaksa. Nah, ini satu semacam kasih sayang Allah kepada Nabi kita, di mana Nabi ya betul-betul dia tunjukkan keinginannya yang sangat meluap-luap bagaimana orang-orang ini supaya bisa beriman. Ya. Nah, makanya itulah yang diingatkan oleh Allah untuk Nabi kita sallam. Maka di ayat berikutnya dan sekaligus penutup ayat kita malam ini, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-100 ini, dan Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan wa ma kana li nafsin, ya wa ma kana li nafsin, maka kata Allah, waw di sini waw hal, wa ma kana li nafsin, ya kan, apakah engkau akan memaksa manusia ya supaya mereka beriman kepada Allah, padahal gitu ya, padahal maka nali nafsin antuk mina illa biiznillah, padahal tidak ada satu jiwa pun yang akan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kata Allah, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, dan Allah menimpakan kekotoran kepada orang-orang yang tidak mau mempergunakan akalnya. Jadi masalah keimanan ini, ya, masalah keimanan ini sekalian, semuanya ini berpulang kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang dimaksud kata ahli tafsir idznullah, izin Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sekalian, ini adalah kata mereka izin yang berkaitan kepada hukum-hukum sebab dan akibat. Ya, sebab dan akibat. Yang semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan kata mereka para ulama dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala di saat menciptakan manusia, masing-masing Allah menciptakan mereka itu dengan memberi kepada mereka satu potensi, ya, yang dengan potensi itu bisa mereka berbuat baik dan bisa juga mereka bisa berbuat buruk tentunya. Akan tetapi Allah ya di samping memberikan kepada mereka potensi, mereka juga dibekali dengan akal yang bisa mereka pergunakan untuk ya memilih jalan yang benar. Ya, untuk memilih jalan yang benar.
Nah, ditambah lagi menganugerahkan kepada mereka kebebasan untuk memilih apa yang mereka kehendaki. Ya, itu maksud izinullah. Jadi karena itu kata para ulama, bagi mereka yang menggunakan akalnya, ya, dan potensinya secara baik, ya, mereka inilah yang akan memperoleh izin dari Allah sehingga mereka akan beriman. Itu maksud izinullah di sini. Izinullah ini adalah potensi yang dipergunakan pada diri kita ini secara baik, memfungsikan akal kita secara baik, sehingga dengan potensi dan akal ini, maka kita akan terarahkan untuk beriman kepada Allah. Itulah maksud illa biiznillah. Jadi tidak ada satu jiwa pun yang akan beriman kepada Allah kecuali dengan izin Allah, dalam tanda kutip, izin di mana orang mempergunakan potensi dan kebebasan serta akal yang dianugerahkan Allah kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, bila orang tidak mempergunakan potensi itu dan tidak mempergunakan akalnya, ya, maka izin Allah pun tidak akan memihak kepada mereka. Karena itu kata Allah, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Ya, wa yaj'alul rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menimpakan, ya, kekotoran, ya, kepada orang-orang yang tidak mau mempergunakan salah satu potensinya. Itulah dia akal. Saya kira demikianlah dulu ayat kita malam ini. Kita berhenti di ayat yang ke-100. Mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa kita pahami secara baik insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ahmad, fadhal. ini soal, لكن غريب في اختلاف Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Allah Yunus tak cerita semua Nabi Allah mengikut perintah Allah SWT. Tapi uniknya Nabi Yunus, dia melanggar perintah Allah SWT sehingga dihukum. Tapi kita tahu bahawa semua Nabi Allah itu adalah Anbiya, adalah dipelihara, maksum. Tapi dalam kisah ni hikmahnya, hikmahnya daripada kisah ni berbanding dengan, tapi bukannya kepada Nabi Yunus, tapi hikmah kepada umat Hizam. Baik, begini Pak. Pertama, kalau kita tengok bahasan ulama kita di buku-buku akidah tentang al-imanu bir rusul, ya, tentang beriman kepada nabi dan rasul, sama seperti yang Bapak bilang tadi, salah satu yang akan kita jumpai dalam bahasan itu adalah bahwa para anbiya dan rasul itu adalah maksum, terjaga, terpelihara dari dosa, ya, terjaga dan terpelihara dari dosa. Tapi kata para ulama, terjaga dan terpeliharanya mereka dari dosa dan kesalahan itu hanya ada pada beberapa tertentu saja, Pak. Bukan di semua hal. Ya, bukan di semua hal. Satu, kata mereka para ulama, bima akhbaru anillah. Ya, mereka tidak akan pernah tersalah. Dalam soal urusan wahyu mereka akan terjaga.
dalam urusan wahyu yang mereka sampaikan dari Allah, mereka tidak akan pernah tersalah sedikit pun. Ya, tidak akan pernah mereka tersalah sedikit pun dalam hal ini. Kemudian kata para ulama, mereka maksum, terjaga dari dosa-dosa besar. Ya, mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Tidak akan mungkin syirik mereka, tidak akan mungkin mereka nauzubillah berzina, nauzubillah. Tidak akan mungkin mereka mau merompak, tidak akan itu. Tapi setelah nabinya, setelah mereka diangkat jadi nabi, ya, setelah mereka diangkat jadi nabi, sebelum mereka diangkat jadi nabi, ismah ini belum ada. Ya, buktinya Musa alaihissalam pernah membunuh orang kan. Ya. Tapi setelah dia diangkat menjadi rasul, itu tak pernah lagi dilakukan karena Allah menjaganya. Gitu ya. Jadi itu pertama, ismah dalam hal wahyu, tak akan mereka pernah melakukan kesalahan dan kekurangan di sana. Mereka juga ismah dari dosa-dosa besar. Kata para ulama, mereka juga akan ismah dari dosa-dosa kecil yang berkesinambungan. Ya. Yang berkesinambungan, yang berterusan, Pak. Itu mereka akan terjaga. Sesekali mereka akan melakukan kesalahan kecil, tapi tidak berterusan. Ya, melakukan kesalahan kecil secara berterusan itu mereka terjaga dari situ. Tak akan mungkin. Tapi sekali memungkinkan. Nabi kita pernah berubah mukanya kan. Saat datang Abdullah ibnu Umi Maktum, ya, memotong pembicaraannya saat Nabi berbicara dengan tokoh-tokoh Mekah saat itu. Makanya turun ayat teguran kan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Inilah yang terjadi pada Yunus. Ya, sebagai manusia biasa, Pak, ya, muncul kekesalan pada dirinya. Ya, ada rasa apa kita bilang ya, tak enak hati terhadap kaum didakwahi, ya, tapi bangang gitu kan kira-kira, Pak. Wajar ada sedikit ya, ada sedikit kekesalan dalam hati. Lalu dia tinggalkan. Ini minas saghair, kata ulama. Ini bagi para anbiya apa ya? Apa kita saghirah, Pak. Kesalahan kecil seperti wajah abus pada muka Nabi SAW, ya, di surah Abasa wa Tawalla itu, ya. Ini sebagai apa kita bilang bukti bahwa para anbiya itu tidak maksum dalam segala hal. Nah, mereka hanya maksum dalam 3 hal yang kita sebutkan tadi. Begitu mayoritas ulama kita mengatakan itu di kitab-kitab akidah mereka, Pak. Baik. Kalau kita ke hikmah seperti yang Bapak jelaskan terhadap apa yang berlaku pada Nabi Yunus, ya, alaihissalam, bisa kita tengok di penghujung dari surah Al-Qalam, ya kan? Wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Ya kan? Laula an tadarakahu ni'matun min rabbika lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah itu. Ini salah satu ungkapan ahli tafsir, ya, terhadap ayat-ayat itu, Pak. Kata mereka, Nabi SAW bersabda, jangan pernah ada di antara kita mengatakan ana khairun, aku lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Ya, jangan pernah ada terpikir di pikiran kita bahwa kita lebih baik dari Nabi Yunus. Sebab dia nabi, ya, rasul yang
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah cukup ya sebagai bukti bahwa dia lebih baik dari kita. Makanya Nabi diingatkan, wala takun, tetap. Nah, jangan engkau contoh sikapnya gitu. Walau kita tidak boleh mengatakan, jangan contoh sikapnya. Maknanya meninggalkan kaumnya ya tanpa seizin Allah. Baik. Hikmah Pak, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Yunus alaihissalam, mengharuskan kita ya berbesar hati ya terhadap apa kita bilang sikap kaum ya, terhadap sikap kaum yang menolak ya atau tidak mematuhi kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan kepada mereka. Itu pelajaran yang kita ambil. Dari situ yang paling utama, yaitu hikmah paling utama yang kita ambil itu. Ma alaika illal balagh. Tak ada tugasmu kecuali untuk menyampaikan. Masalah apa yang kau sampaikan ini berterima atau tidak di hati orang, serahkan itu kepada Allah. Tidak usah marah, tidak usah panik, tidak usah. Tapi kata Allah kepada Nabi kita, wala takun kasahibil hut. Jangan pernah engkau ya musuhi mereka, jangan pernah engkau sakit hati terhadap perlakuan mereka. Gitu ya. Itu kira-kira hikmahnya ya Abu Ahmad. Jazakallahu khairan. Allah yajzika. Ya, silakan. Mungkin ada yang lain, Pak? Oke. Pak Syarul, tak ada lagi nampaknya nih, Pak? Tak ada Ustaz, insyaAllah. Kita boleh tangguh dulu insyaAllah Ustaz. Ya. Ke depan. Ya, udah jam 10. InsyaAllah kita akan sahur malam nih. InsyaAllah. Ya kan? InsyaAllah. Bagi yang Yaumul Tasi' al hasba ma ja'ana al-khabar bukrah at-tasi' min al-Muharram. Besok hari yang ke-9, Kamis itu 10 Muharram. Ya. لكن اختلاف بين القطر والسعودية كذلك. صحيح. لكن الاختلاف هذا المفروض لا يكون موجودا يا أخي يا أبو أحمد، لأنهم نفس المطلع، نفس المنطقة، نفس المطلع، يعني ليس هناك فرق. كان سابقا ليس هناك فرق بين السعودية وقطر، لكن حاليا لذلك هم موافقون على اليوم التاسع بكرة. أيوة نعم. حتى واحد من أهل العلم هنا في قطر، الشيخ عبد الله الأنصاري، وقال في فتاواه بأن بكرة besok itu yang paling muktamad adalah tanggal 9 Muharram. Jadi Rabu, Kamis inilah puasa terbaik di bulan Muharram. Gitu. InsyaAllah. Falidzalik. Jazakallah Iya. Jadi besoklah insya Allah kita berpuasa dan hari Kamis, dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk itu. Jazakumullah khairan. Kita akhiri Bapak sekalian pertemuan kita pada malam ini dengan doa kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.